Saya mengingat sedikit flashback ke belakang ketika Argentina ketemu Belanda tahun 98 waktu itu. Masih ingat nggak? Sempat nonton? Masih 2 tahun. Masih 2 tahun. 4 tahun. Di babak 8 besar nanti Belanda ini punya rekor nih. Di negara mereka ada seperti keajaiban, seolah-olah ketika Diego Maradona di pertandingan ketiga tidak mencetak gol melalui penalti. Pokoknya ini panggungnya sepak bola Asia, gitu kan. Kalau harus berbicara Indonesia lagi terkait masalah sepak bola, sebetulnya saya sangat sedih ya. Karena memang kalau misalnya ngomong Piala Dunia itu bukan cuma sektor sepak bolanya aja, ada sektor pariwisata, ada sektor. Karena tim nasional kita itu sebetulnya nggak sulit mencari pemain walaupun kompetisi nggak ada. Iya. Gampang, tinggal naturalisasi aja. Karena kadang-kadang saya kalau melihat wasit ketika melakukan kesalahan, dia seolah-olah tidak bisa berbicara banyak. Tetapi ada sesuatu hal yang ingin dia keluarkan ya, protes gitu. Tapi saya harus ke siapa protesnya ya? Halo sob, ketemu lagi bareng gua Botak TV dan Sidik. kita ada di Bibit dan sekarang ini kita lagi live streaming di TikTok dan kita sudah kedatangan salah satu pemain yang sangat luar biasa. Pemain bola ya tentunya ya, pemain bola yang sangat luar biasa. Ada siapa sih? Pastinya ini kalau khusus buat para bobotoh pastinya udah nggak asing lagi ya sama akangnya satu ini. Kita sambut nih Kang Zainal Arif. Wih, atau biasanya kita kan biasanya kalau akrab udah Kang Abo ya. Iya, Kang Abo aja. Kang Abo aja. Tapi alih-alih kita membicarakan tentang sepak bola Indonesia, kalau misalnya kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang Piala Dunia, ya. Ngikutin nggak nih Piala Dunianya nih? Ngikutin dong, karena memang ini pesta olahraga yang digelarnya 4 tahun sekali ya. Oke, jadi tetap ini momen yang tepat untuk kita juga melihat sejauh mana jagoan kita bermain. Betul. Oke. Spill dikit nih, kan tadi ngomong jagoan kita Jagoan bermain kita. ya. Emang jagoannya sekarang masih ada atau enggak? Ada dong. Masih ada nih. Masih ada. Masih ada. Spill udah masuk 8 atau masih di 16 nih? Sepertinya lagi berjuang menuju ke 8 besar. Oke lagi. Tapi belum main nih, Belum main, jagoannya belum main. belum main. Belum main. Tapi berarti kalau misalnya kita ngelihat Piala Dunia di 2022 ini, Hmm. kayaknya banyak banget yang ngomong Piala Dunia 2022 ini tuh full of surprise things gitu loh. Iya. Jadi kayak banyak Setuju kejutan-kejutan yang sangat terjadi di sini, dimulai dari kekuatan tim Asia, Yes. kekuatan tim Eropa yang ternyata tidak sangat bisa bikin geleng-geleng kepala. Nah, kalau misalnya dari Sidik dan juga Kang Abo nih, boleh komentarnya tentang dengan berjalannya yang sudah berjalan hampir setengahnya ya. Yes. Sudah berjalan lebih dari setengahnya ini, komentar dari kalian berdua seperti apa nih? Gini ya, kalau menurut saya ini adalah suatu keberhasilan untuk Asia. Betul. Nah, dan ini kita appreciate banget buat tim Asia yang selama ini tidak diperhitungkan. Nah, sekarang mereka bisa berbicara banyak bahwa dalam dunia sepak bola itu tidak bisa mengandalkan bagaimana tim tersebut punya histori yang sangat baik. Tetapi dengan era yang sekarang begitu sangat luar biasa, sudah modern, teknologinya juga sudah sangat canggih kan. Nah, sepak bola kita pun, maksudnya sepak bola Asia, mereka sekarang lagi bermetamorfosis. Contohnya dari kualitas kompetisi yang mungkin tim nasionalnya maju ke babak selanjutnya, kita bisa melihat mereka betul-betul yang mengandalkan fighting spirit, teamwork yang sangat baik. Mereka bisa mengalahkan pemain-pemain yang selama ini menjadi rajanya di Eropa. Gitu. Jadi kekuatan yang sebetulnya itu bukan per individu si pemain, tetapi kualitas kebersamaannya terjaga. Saya pikir itu malah menjadi kekuatan yang sulit untuk kita lakukan. Gitu. ada pro. Saya tahu nih kayaknya tim jagoannya. Kan pertama spillnya kan tadi masih berjuang menuju 16 besar. 8. Sedang menuju 8 besar. Ya. Terus kayaknya tadi agak jagoan Asia. Tapi kayaknya Asia lu kayak nih. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti, oke. Sip. Jangan dibuka di sekarang. Oke, berarti kalau misalnya sekarang tuh udah ada 4 yang masuk 8 besar ya. Kebetulan di live streaming ini kita udah ada 4 tim yang sudah masuk ke 8 besar. Tapi masih ada 8 tim lagi yang 4 masih lagi dong. 4 lagi ya masih memperebutkan
Ya. 4 lagi posisinya kan? Ya, Ya. Berarti masih ada 8 tim yang masih memperebutkan posisi tersebut, betul ya? ya yang masih bertanding nanti malam kan? Iya, Iya. nanti tanding malam 2 ada hari lagi 4. berarti ya? Ya, ada 4. 2 hari lagi nih. Ada 8 tim lagi. Yes, Delapan dan tim. mereka berasal dari 8 grup yang pertandingan grupnya tuh bikin nano-nano nih. Iya. Kayak nomor 4 bikin geleng-geleng. Mulai dari grup A. Tuh, grup A tuh kemarin fasenya Qatar ya. Qatar. Tuan rumah yang notabene Qatar juara di Asia. Yes. Ya. Tapi justru Qatar harus gugur pertama. Betul. Itu gimana menurut kakak? Ya, saya dulu ya. Iya. Tidak juga sih. Iya, silakan ya. Jadi gini ya, saya pikir Qatar sendiri kita tidak bisa mengecilkan. Kemarin mereka betul sudah sempat menjadi juara di Piala Asia, tetapi itu juga tidak menjadi jaminan ketika mereka bermain di kandangnya sendiri dengan pesta olahraga yang sangat ditunggu-tunggu di seluruh dunia. Saya pikir Qatar mempunyai beban tersendiri dalam hal bermain ataupun menjadi ya bisa dikatakan beban, karena mereka bermain di kandang sendiri yang notabene para penonton yang ada di sana berharap mereka bisa berbicara banyak. Tapi itu sebetulnya yang menjadi beban tim Qatar ketika bermain ya. Mereka saya pikir tidak bermain lepas. Kalau all out saya tidak meragukan mereka, tetapi kalau bermain lepas saya pikir seolah-olah sepertinya ada beban di pundak mereka untuk harus lolos, untuk ini. Ya itu akhirnya seperti itu. Ya, jadi ya memang Qatar ini setuju tadi seperti yang dikatakan sama Kang Abo ya, memang jadi tuan rumah itu pastinya banyak banget tekanan. Ya. Itu juga terjadi di Piala Dunia tahun 2010 juga nih kalau nggak salah. Afrika Selatan juga dia jadi tuan rumah, tapi ya hasilnya juga mereka nggak lolos ke babak 16 besar gitu, senasib sama Qatar. Dan juga memang Qatar walaupun notabene juara Piala Asia ya 2019, tapi memang sekali lagi ya Qatar harus levelnya mungkin masih di bawah dari Belanda, Senegal dan juga Ekuador gitu. Itu baru grup 1, grup A ya, itu Grup A. baru grup A dengan padahal kalau bisa kita ngelihat, wow, perhelatannya yang tadinya orang ngiranya bakal panas nonton di sana, tapi ternyata banyak yang mengeluh kedinginan. Ya. Suatu kesuksesan untuk Qatar bisa menyelenggarakan Piala Dunia, tapi tidak diimbangi dengan kekuatan tim nasionalnya, prestasi tim nasionalnya yang harus gugur Ya. di fase pertama ya, fase grup ya. Oke, itu grup A. Sekarang kalau misalnya kita ngomong grup B ya, Dik, ya. Iya. Inggris yang dari pertandingan pertama sudah menunjukkan taringnya ternyata, dan akhirnya dari 3 pertandingan dia berhasil menang 2 kali ya. Dia berhasil menang 2 kali dan akhirnya banyak juga pemain-pemain muda yang bikin gol nih. Ya. Ada Bellingham, ada Bukayo Saka, Rashford juga. Inggris emang lagi keren-keren nih si pemain mudanya. Rashford juga sang kapten akhirnya bisa mencetak gol Ya, ya. Anderson. Ini bisa digarisbawahi nggak sih kayak liga terbaik di dunia akhirnya mencetak klub negara juga yang cukup bisa dipertarungkan di dunia. Kalau saya melihat tim nasional Inggris sekarang mungkin mereka puncaknya ya, ketika era kepelatihan tidak berubah, mereka tetap mempercayai Gareth Southgate yang mungkin hampir lama dia memegang tim nasional Inggris, dan dia betul-betul transisi pemainnya itu berhasil kalau menurut saya. Banyak pemain-pemain muda yang dia berikan kesempatan karena target dari coach sendiri saya pikir bukan di ajang-ajang sebelumnya, karena dia melihat juga di Piala Dunia kali ini para pemain ini bisa diandalkan. Dan sebetulnya tim nasional Inggris ketika pertandingan Piala Eropa juga mereka bermain sangat luar biasa kan. Ya dengan kick and rush ya, Kick and rush ya, dengan istilah seperti itu, dan betul-betul mereka sangat profesional sekali. Saya melihat mereka begitu sekarang sedang berkembang, mereka betul-betul menemukan chemistry yang sangat baik, dan ada beberapa pemain senior yang sepertinya itu punya pengaruh besar buat para pemain-pemain junior yang sekarang membela tim nasional Indonesia. Terus setuju. Nah, balik lagi ke poin di awal, akhirnya
bukan siapa individunya tapi bagaimana kualitas sebuah tim secara secara koneksi satu sama lain. Betul. Ya? Dan itu memang sangat berpengaruh sekali di dunia sepak bola karena sepak bola itu banyak komponen yang betul-betul harus kita satukan ya. Iya. Mungkin semua pelatih juga sama. Kadang-kadang materi latihan seperti ini, seperti itu, hampir seperti itu. Tetapi untuk menyatukan bagaimana chemistry antara si pemain dengan pemain yang lain, terus si pemain dengan pelatih, dan pelatih juga sama manajemen. Ya. Satu tujuan, mereka kompak, mereka kuat. Saya pikir itu akan sulit untuk dikalahkan. Dan tim nasional Inggris itu saya melihat sekarang sedang melakukan hal seperti itu. Wah, Dan pastinya juga bisa dicontoh juga ya sama negara-negara lain, khususnya Indonesia ya. Ya. Ya kayak yang tadi dibilang Inggris, di mana pelatihnya tuh udah lama juga kan, Iya. nggak ganti-ganti ya, Iya. nggak usah sering-sering ganti pelatih. Yang penting satu pelatih, filosofi sepak bolanya bisa diterapkan ke semua pemainnya. visinya juga. Iya. Terus Inggris juga pastinya liganya ya. Ya. Liganya juga pasti ya negara-negara lain juga ya. Bisa Saya dibilang nggak tahu negara sih. terbaik ya. Harus banyak apa ya, negara lain juga pastinya harus mencontoh Contoh, juga ya Liga Inggris walaupun memang mungkin masih sangat jauh ya. Dan juga tadi ada poin pemain muda juga nih ya, pembinaan pemain muda di mana Inggris di Piala Dunia ini juga kan ada Bellingham, ada Rashford, ada Bukayo Saka juga pembinaan usia muda juga itu harus diberikan kesempatan, ya, dan diberikan bisa kesempatan. memberikan yang terbaik juga karena mereka kalau nggak dikasih dari sekarang ya umur mereka makin tua. Iya, Oh, betul. iya. Dan itu akan terasa ketika saya masih aktif bermain. Iya, Ketika diberikan kesempatan sama pelatih itu antusiasmenya sangat luar biasa. Dan satu lagi poin yang tadi lupa saya sebutkan bahwa tim nasional Inggris dilatih sama pelatih dari negaranya sendiri Ya. dan mereka akan lebih tahu kultur sepak bolanya dan akan lebih tahu juga bagaimana cara menyikapi para pemain. Oke. Dan pemain muda juga cenderung mungkin permainannya lebih modern ya. Ya. Lebih modern jadi lebih kreatif mungkin ya di saat dalam pertandingan kayak gitu. Dan itu akan selalu harus ada masa peralihan ya, nggak bisa yang tiba-tiba yang senior tiba-tiba diganti dengan junior 100% nggak bisa. Nggak bisa. Ada peralihan terus. Ada transisinya. Iya. Ada transisinya. Dan pokoknya kalau menurut saya tetapi ya, kalau pelatih yang sebelumnya sebagai praktisi di lapangan, mereka akan lebih paham bagaimana kombinasi tersebut bisa dikolaborasikan dengan pemain-pemain senior, junior yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan bermain. Saya melihat itu sekarang lagi dibangun dan sepertinya berhasil. Ya. Kita ngeliat dari Inggris itu sih. Ya. Oke. Itu grup B, by the way. Grup C menarik nih karena di awal tuh akhirnya membuat ramai kan ketika Arab Saudi memenangkan pertandingan melawan Argentina, Messi, ya kan di pertandingan akhirnya mendapatkan bonus di masing-masing pemainnya. Dapat mobil ya. Dapat mobil. Tapi yang kita harapkan ketika mereka menang kedua dan ketika mereka dapat pulau, ternyata yang kedua sama ketiganya nih Arab Saudinya turun, malah Argentinanya kayak great comeback nih. Iya. Nah, by the way, megang Argentina enggak ya? Argentina udah main. Oh, Argentina udah by the way. Klubnya belum Berarti main. bukan. Ya, itu masih tebak-tebak buah manggis nih gitu ya. Saya tahu sih sebenarnya. Udah tahu ya? Udah ada bang. Udah saya tebak. Oke. Gimana by the way, nih? Ayo kekuatan terbesar dari Argentina yang akhirnya mereka bisa bangkit. Ya. Kita berbicara masalah Arab Saudi dulu ya. Ya. Mereka bikin Yang dikasih bonus. kejutan Iya, kan. Mereka dikasih bonus dan kalaupun pertandingan selanjutnya mereka bisa berhasil mengamankan 3 poin kembali, baik tadi bilang bahwa akan dikasih pulau. Ya wajar-wajar saja buat negara yang betul-betul kaya, semuanya negara sultan. Tetapi saya pikir para pemain Arab itu kaget. Kalau sudah dapat mobil aja udah cukup, apalagi harus dapat lagi itu, jadi kaget gitu kan. Kaget kalau menurut saya gitu, tapi ya kaget dapat lagi pulau nanti, saya kaget. Dapat lagi ini, wah saya kaget. Akhirnya mainnya nggak fokus, fokusnya di pulau. Oh. Jadi kan cocokologi ya, cocokologi Iya. aja. Jadi sudah nggak di lapangan lagi, otaknya mungkin di mobil sama di pulau.
Ditarik lagi nggak ya mobilnya? Nggak Iya. kan? Bisa jadi. Plat nomornya belum turun kan? Plat nomornya belum turun. Luar biasa. Luar biasa. Kalau misalnya Argentina, Argentina ya. Argentina ya kalau melihat pertandingan awal, saya pikir juga ada sebuah beban yang sama halnya seperti tim nasional Qatar dari awal. Argentina sendiri mereka bermain pertandingan perdana dan dituntut harus menang. Iya. Karena posisinya di situ ada Lionel Messi yang Betul. sudah tidak kita ragukan lagi kemampuannya. Arab Saudi dengan nothing tulusnya akhirnya mereka bisa mengalahkan mereka. Jadi sebetulnya kalau secara psikologis kedua tim ini perang mental ya. Perang mental. Karena Argentina dituntut harus menang. Kalau Arab Saudi, kalaupun saya kalah ya wajar. karena Argentina Tim lawan sebesar saya. Argentina. Hmm. Kalaupun menang itu sangat Luar biasa. Jadi sebetulnya lebih ke psikologis sih saya mau Psikologis, saya. Mental ya benar. Mental semuanya juga tetap berawal dari situ. Apapun yang kita kerjakan berawal dari situ. Kalau mentalnya kuat, mentalnya berani untuk melangkah, saya pikir semuanya bisa dilakukan. Karena persiapannya tuh lama dong pasti kan. Iya. Dan mereka bertanding untuk 3 pertandingan yang menentukan hidup mereka kan. Ya. Gitu. Oke, Argentina akhirnya kita sudah dapat jawaban dari Kang Abo nih, Dik. Terus by the way ini salah satu klub favorit gue tahun ini. Apa negara favorit gue tahun ini tuh di Prancis. Ya. Prancis dengan beberapa hari sebelum pertandingan atau seremonial dimulai ternyata pemain terbaik Oh, dunia iya. harus cedera dan akhirnya tidak bisa bermain dan akhirnya kan itu mengguncang ya apakah Prancis bisa melawan negara-negara lainnya dengan proporsi pemain yang sebenarnya masih tetap jago-jago juga sih sebenarnya kan Iya. ada Pogba, ada Kante, ada juga Mbappe kan. Ya. Tapi akhirnya mereka bisa ngebuktiin di pertandingan pertama aja itu mereka bisa ambil poin banyak dan sekarang bahkan top skor kita sampai dengan malam ini kalau nggak salah Mbappe kan 5 Mbappe. gitu loh. Akhirnya kenapa Prancis ya mungkin karena Prancis tahun 4 tahun yang lalu juga Bertahan. masih juara ya juara bertahan dan sekarang mereka juga punya tuntutan untuk bisa juara lagi tapi mereka bisa membuktiin kalau mereka tuh nggak kaleng-kaleng. Ya, Gitu. pastilah. Kalau saya melihat tim nasional Perancis juga sama halnya dengan tim nasional Inggris ya. Mereka tidak terlalu banyak perubahan juga. Betul. Ketika pemain N'Golo Kante tidak bisa berpartisipasi dan cedera, termasuk juga siapa? Pogba dan juga. Benzema. Benzema. Tetapi ini peran pelapisnya itu sebetulnya Keren juga. keren-keren, cukup menjanjikan dan mereka itu secara starting eleven-nya itu sebetulnya bingung kalau saya jadi pelatih. Nah, Mana nih? Ini yang mana? Karena semuanya pemain-pemain hebat. Tim inti semua ya, pemain yang sangat sudah tidak kita ragukan lagi kemampuannya. Konsistensi mereka mungkin lah yang harus dipertahankan. Kalau berbicara Mbappe, saya pikir ini anak lagi perform terbaiknya, baik di klub ataupun sekarang tim nasional dan usia segitu betul-betul lagi Golden wah, eranya dia. yes, itu sudah mungkin siapa yang harus menghadangnya, 2 orang atau 3 orang pun masih bisa lewati. Jadi secara keseluruhan kalau berbicara tim nasional Prancis tidak bisa diremehkan dan saya pikir juga mereka akan tetap membuat kejutan. Apakah itu bisa mempertahankan ataupun ya sampai dengan berapa besar lah gitu. iya, tetapi ya saya tetap masih punya keyakinan bahwa tim nasional Prancis akan berbicara banyak sampai di fase yang betul-betul menentukan nanti. dan juga DNA juga mungkin Ya. Prancis itu salah satu negara Eropa yang ya kita tahu sendiri lah udah langganan di Piala Dunia, di Piala Eropa juga pastinya selalu finish di di babak yang 16 besar, 8 besar dan lain sebagainya. Ya. Dan juga pelapisnya juga tadi walaupun H-1 kick off Piala Dunia nih ya. Benzema cedera, Harus tapi kehilangan. mereka juga tidak nggak terlalu panik lah ya. Iya. Karena masih ada Griezmann, juga ada Giroud. Ada Iya. Giroud juga. Jadi ya, pelapisnya memang luar biasa Prancis ini dan mudah-mudahan tahun ini mungkin bisa memutus kutukan. Jadi ada kutukan nih di Apa Piala tuh? Dunia. Apa tuh? Jadi kalau misalkan udah juara dunia, Tidak bisa jadi di juara Piala lagi. Dunia berikutnya ini bakalan susah. Oh nggak bisa nempel gitu, nggak bisa Ya, back to back. back to back. Tetapi kalau pandangan saya sih biasanya orang Prancis bisa melakukan itu semua bahkan 3 kali ya. Iya. Pelatih dari tim nasional Prancis. Bukan tim nasional, pelatih dari Prancis. Ketika Zinedine Zidane bisa
treble ya kan, ini kompetisi domestik. Iya. Nah, orang Prancis kan, orang Iya, pertama yang melakukan oke. seperti itu. Saya pikir juga sekarang di Deschamps bisa melakukan itu semua. Oh. Iya kan? Iya. Bisa, karena Bisa. apa? Karena mereka Bisa. sama-sama. Iya. Bisa. Saya nggak tahu jawabannya. Soalnya dari top 5 top skor aja 2 dari Prancis loh. Ya, Iya kan, ada Giroud 3, ada Mbappe 5 ya. Semoga sih masih bisa Ngeri lah. meningkatkan lagi. ngeri mereka itu Giroud sama Mbappe ini. Ya karena memang udah sama-samanya lama, jadi chemistry-nya sudah terbangun. Yes, benar banget. Dan kita menuju ke grup yang paling banyak dibicarakan. Apa dia? Grup E. Ada Spanyol, Jerman, Jepang, dan satu lagi itu apa? Costa Rica. Costa Rica. Grup neraka katanya. Ini grup banyak banget kejutannya ya. Ya. Dan memang kontroversinya sampai akhir pertandingan. Iya, ada kontroversi. Iya. Ada Coba lanjut. Masih ada bumbunya itu. Ya. Jadi ini di grup ini pastinya ada 2 raksasa Eropa ya. Ada Jerman dan juga Spanyol. Bintangnya 4. Ya. Dan dua-duanya ini kalah dari wakil Asia Ya. oleh Jepang. Ya. Nah, yang mungkin yang di highlight itu Jerman nih. Kalau Spanyol sih masih mending ya, mereka bisa jebol Costa Rica 7-0 nih. Ini Jerman kenapa nih? Yes. Kira-kira ada apa dengan Jerman? Ini agak sensitif sebetulnya ya kalau berbicara masalah tim nasional Jerman, karena mereka mengkampanyekan Selain dari isu yang itu ya, selain dari isu itu ya. Saya pikir kita sebagai tamu biasanya kalau datang ke rumah orang, kita harus bisa mengikuti aturan yang ada di rumah orang tersebut gitu kan. Beradaptasi. Ya, gitu kan. Biasanya kalau tuan rumah itu ingin memberikan yang terbaik buat tamunya, ya kan. Sebetulnya kalau misalkan isu-isu tersebut juga tidak dibawa di dalam dunia sepak bola, saya pikir sah-sah aja ya. Tetapi kenapa harus itu jadi muncul? Nah, sebetulnya bukan ranah saya juga berkomentar terkait itu. Tapi yang jelas itu akan sedikit berpengaruh buat kualitas permainan tim nasional Jerman. Bagaimana ketika mereka bermain melawan tim dari Asia, dari Jepang gitu kan. Mereka ada saya pernah melihat salah satu center back-nya juga melakukan lari seolah-olah ya meremehkan ya. Tapi ya itu menjadi sah-sah aja sih di lapangan kalau sejauh ini tidak keluar dari aturan kan. Tetapi ya itu tadi tim nasional Jepang dengan semangat samurainya, mereka tidak mau mengalah walaupun sudah ketinggalan 1-0, akhirnya bisa mengembalikan keadaan. Ya itu tadi, banyak sekali sebetulnya pengaruh-pengaruh yang membuat akhirnya jagoan raksasa dari Eropa ini bermasalah dan akhirnya harus angkat koper. Harus angkat koper lebih dulu ya. Dan Apakah mungkin karena mereka juga sudah mulai meremehkan di awal atau gimana nih menurut Sidik juga? Saya setuju kalau masalah itu. Saya setuju karena ketika bermain lawan tim nasional Jepang, ya kita bisa melihat bagaimana cara mereka bermain kan, bagaimana cara mereka mengejar bola, ada di sudut pojok yang sepertinya itu sangat disayangkan ya. Padahal di era profesional yang betul-betul sudah digaungkan gitu dari dulu, ada hal seperti itu. Tapi ya itu tadi, kekuatan, kebersamaan dan kemauan semangat juang yang sebetulnya bisa mengalahkan itu semua. Setuju tuh. Tapi gimana menurut Sidik nih lanjutannya? Jerman gimana ya, agak saya juga sebenarnya sempat jagoin Jerman ya, tapi di beberapa edisi sebelumnya kayak mungkin waktu 2014 tuh ada di mana Jerman ini dihuni oleh pemain-pemain di masa emasnya lah ya. Ada Toni Kroos, Ya. Götze, Ya, ada Muller juga lagi bagus-bagusnya kan, dan Ozil, Philipp Lahm. Dan di musim ini di Piala Dunia edisi ini ya seperti seperti tim-tim lainnya juga Jerman tidak diasuh oleh Joachim Löw ya, oleh Hansi Flick di edisi kali ini, dan juga mereka dihuni oleh pemain-pemain yang muda juga gitu. Mungkin butuh proses ya. ya butuh proses Butuh dan proses. Pelatih baru. belum berhasil, bisa dibilang belum berhasil nih. Ya, belum seperti Perancis, belum seperti Inggris nih Jerman ini. Mungkin Ya. kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan Spanyol yang mereka juga menggunakan pemain-pemain muda? Spanyol juga Luis Enrique ya juga membuat kejutan juga nih, di mana Sergio Ramos nggak dipanggil, De Gea juga nggak ada. Ya, intinya nggak ada pemain-pemain yang sudah
Melakukan yang lebih dahulu dan punya pengalaman lebih banyak. Betul. Justru nggak dipanggil ya. Sergio Ramos, De Gea, ada Pique sih kan pensiun ya kalau nggak salah katanya. Dan juga udah nggak ada Iniesta Xavi lagi di Spanyol. Ya. Udah nggak ada Iniesta Xavi. Tapi sekarang masih ada Busquets. Tapi sekarang dia lagi membangun era itu kembali. Betul. Ya. Kalau sering kepotong sama saya. Kenapa? Jadi kalau misalkan menurut pandangan saya sih ketika Enrique sekarang tidak melibatkan De Gea, terus Sergio Ramos, saya pikir itu adalah sesuatu hal yang sangat tepat. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan itu semua, baik Ramos ataupun De Gea. Sebelumnya mereka sudah merasakan atmosfer Piala Dunia dan sampai juara waktu itu kan. Tetapi Spanyol juga tidak bisa mengandalkan mereka selamanya. Betul. Harus mulai mencari pengganti yang sepadan untuk tim nasional ke depannya. Dan Luis Enrique itu melakukan itu semuanya. Sekarang juga kan hampir semua pemain banyak pemain muda, hampir 60% juga kan yang dilibatkan di Piala Dunia kali ini. Dan itu akan berbicara banyak nanti entah di Piala Eropa selanjutnya ya. Iya, Sekarang Piala Dunia ini kalau bisa lebih melangkah lebih jauh, saya pikir juga itu kemajuan yang sangat besar buat tim nasional Spanyol. Dan konsistensi juga harus dipikirkan juga ya sebenarnya. Karena mereka di laga awal menjebol nih 7-0 Costa Rica. Tapi kaget juga ya. Iya kan? Tapi di dua laga berikutnya mereka ya biasa-biasa aja gitu ya. Bisa draw sama Jerman dan juga kalah dari Jepang. Mungkin ya konsistensi mungkin ya itu jadi konsisten juga karena kan ya itu tadi pemain-pemain muda yang selama ini belum pernah diberikan kesempatan. Nah, ketika diberikan kesempatan, saya pikir ya ada di fase yang sebetulnya bisa dikatakan bisa lebih meningkat, bisa dikatakan juga kaget juga gitu kan diberikan kesempatan terus. Jadi inkonsisten yang saya pikir itu jadi permasalahan tim nasional Spanyol untuk kali ini. Oke, dan lanjut nih, ada juga negara yang akhirnya sangat dikagetkan bisa masuk ke tahap 16 besar itu Maroko. Maroko ya? Maroko nih. Maroko grup F. Terus akhirnya yang semakin menguatkan bahwa tahun ini negara buat Piala Dunia tahun ini ada Maroko, ada Korea Selatan, ada Jepang. Ya. Akhirnya apa yang membuat mereka kayak aing gitu. Betul. Harusnya itu tim nasional kita juga seperti itu. Ya aing juga harus kayak gitu. Bahwa ini menjadi lecutan ya buat kita juga sedikit menyimpang, lecutan buat kita bahwa ketika tim-tim Asia sekarang sudah mulai diperhitungkan, saya pikir tim nasional kita juga harus mulai bangkit untuk bisa berbicara di Asia Tenggara. Gak segitu aja langsung Gitu aja. nasional. Ayo kita berbicara ke Piala Dunia lagi. Nanti tim nasional ada kok di belakang. Kayaknya kurang afdol. Kurang afdol kalau ngomongin timnas. Nanti di belakang ada timnas. Menjelang pertandingan AFF ya. Iya. Oke. Tapi sekarang kita ke Maroko, Jepang dan Korea dulu nih. Nah emang mungkin negara-negara Asia ini atau negara-negara kuda hitam ini mereka tuh dikenal punya determinasi. Iya. Determinasi. Dan itu sangat saya setuju sekali. Karena dianggap Underdog. inferior gitu kan dari tim-tim Eropa yang ya. fisiknya luar biasa, Segini bisa perbedaannya tuh bisa sangat signifikan kalau nggak fisik ya. Iya. Tapi bisa dikalahkan dengan kemauan, semangat juang dan tidak pernah mau kalah. Itu kuncinya. Sebelum peluit panjang berakhir. Tapi saya ngerasa kalau misalnya Piala Dunia, saya kan baru suka bola 3 tahun di Lahirkan. Kalau Piala Dunia tuh perpanjangan waktunya di awal-awal panjang-panjang ya. Oh, itu. Iya kan ada yang sampai 9 menit, 14 menit. Kalau info sih yang saya baca-baca ya, kalau itu baru dilakuin di baru-baru ini ya di Piala Dunia edisi kali ini karena FIFA pengen pertandingan itu misalkan 90 menit, ya 90 menit gitu. Ya. Kalau misalkan 90 menit dengan ada yang cedera kan, Drama-drama di dalam. drama di lapangannya Mati kan juga lagi ya waktunya. Iya. dimatiin dulu tuh si waktunya diakumulasiin ini ini jedanya misalkan Baru 5 menit. 80 berapa, berarti berapa menit Dan nanti sisanya dialokasikan ke injury time kayak gitu. Yang paling itu sih yang paling lama tuh yang 14 menit itu Iya, sih yang kejadian kiper nabrak itu Oh, ya. itu Iran ya. Iran waktu itu. lawan Inggris. Ya, Apa langsung hidungnya Inggris berapa? berapa? 5-1 ya. Tapi itu dah ya. Yang pertama. Yang pertama. Lanjut nih kita ke Brazil nih.
Ya, Brazil. jago aja ya. Jago kan. Jago. Brazil nih. Brazil. Kalau menurut Akang nih, masih relevan nggak sih mereka dengan mengandalkan skill individu mereka masing-masing? Ya, saya pikir itu tidak akan hilang ya dari tim nasional Brazil karena memang seninya tim nasional Brazil itu seperti itu. Kocek-kocek. Dan itu tidak bisa diikuti sama, mohon maaf kalau saya salah, tim-tim lain atau misalnya negara-negara lain. Karena mereka punya bakat alam yang sangat luar biasa tim nasional Brazil. Anak kecil aja sudah jago banget, teknik skillnya sangat luar biasa kan. Bola bisa diamnya yang di luar nalar saja. Nah, itu bisa dikolaborasikan dengan tim yang sekarang bermain di Piala Dunia, tim nasional Brazil, Alisson Becker di situ kan, terus ada pelapisnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata kan, Ederson juga gitu kan. Iya, semuanya. Jadi saya tidak berbicara masalah sekarang Neymar tetap menjadi tumpuan, tidak berbicara itu, dan saya juga tidak berbicara Vinicius sekarang lagi top performnya. Tetapi mereka tetap dengan pelatih yang senior dan berpengalaman, Tite, mereka tetap bisa bisa menurunkan ego si pemain-pemain yang sebetulnya menjadi tumpuan di tim nasionalnya. Itu dikolaborasikan dengan pemain-pemain yang sebetulnya kurang familiar ketika diberikan kesempatan. Dan gol-golnya pun ketika pertandingan pertama, saya pikir itu di luar nalar lagi kan, ada bicycle luar biasa. Ya tetapi ya mereka juga berbicara di pertandingan pertama menang, terus pertandingan kedua juga menang, pertandingan ketiga kalah, ya kan. Ya entah strategi seperti apa, tetapi itu akan membuat saya tetap menjagokan tim nasional Brazil untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya dikarenakan yaitu tadi mereka juga tidak terlalu banyak perubahan pemain kan. Itu mungkin saya bisa kasih tahu. Oke. Apa? Jadi memang kolaborasi yang menakutkan lah ya untuk Brazil. Mereka punya pemain dengan skill yang luar biasa jago, suka gocek-goceknya jago, nggak usah ditanya lagi. Dan juga dikolaborasikan sama taktik, sama taktik. Mungkin kalau dengan skill full seperti Brazil, terus dengan taktik khas Eropa, kalau digabungin, wah Brazil memang ngeri ya. Dan pemain-pemainnya pun udah nyebar-nyebar terus nyatu lagi di Brazil, ya udah itu. Dan mereka bisa adaptasi dengan baik ya di kompetisi Eropa ataupun di Amerika Latin, dimanapun mereka selalu bisa mengikuti kulturnya sepak bola di sana seperti apa, baik di Italia, di Perancis ataupun di Inggris. Di Indonesia juga nggak? Indonesia top skor Pato ya? Iya, masih Pato dari Brazil loh. Borneo. Ini kan lanjutnya hari ini nih. Ya. Lanjut gak ya? Lanjut dong, kan udah tanding hari ini. Dijadwal sih gitu ya. Dijadwal sih gitu. Lanjut ke grup terakhir ya. Iya. Grup terakhir nih. Korea Selatan. Temennya kan Korea Selatan kemarin akhirnya melawan Portugal kan dengan sangat luar biasa dengan gol keduanya tuh di menit 90+1 kalau nggak salah. 90+1 dan mereka tuh benar kayak nggak berhenti gitu. Kayak nggak ngasih Portugal doang nyerang, gue juga nyerang gitu loh kalau ngeliat. Dan akhirnya yang sebenarnya kalau misalnya dilihat dari dua sisi mata uang, Korea juga tidak mau kalah dengan Portugal. Justru Portugalnya di sini di babak pertama terlihat sekali mengandalkan Cristiano Ronaldo. Nah akhirnya si R7 itu harus diganti di babak kedua kalau nggak salah kan. Apakah strategi dari Portugal itu yang masih ada yang salah atau kayak gimana sehingga mereka kalah melawan Korea Selatan di pertandingan terakhir itu? Ya, gini ya, kalau saya melihat sebelum ketika tim nasional Korea Selatan itu bertanding melawan Portugal, mereka kalah sama Ghana ya, kalau nggak salah. Waktu itu saya pun nonton sampai pertandingan selesai, saya melihat bagaimana menit-menit terakhir mereka melakukan penetrasi, melakukan serangan yang sangat banget sih kan. Dari kanan sampai kirinya itu betul-betul luar biasa dan saya pikir itu kalau ada waktu lagi 2 menit bisa jauh lagi ya. Bisa maksudnya bisa menyamakan kedudukan ya tim nasional Korea Selatan. Nah, makanya mungkin fix performnya itu ketika melawan Portugal. Karena waktunya masih banyak dan mereka juga tidak diunggulkan sepertinya karena di sana ada sang mega bintang. Tetapi ya itu tadi
sepak bola itu tidak bisa berbicara dari per individu pemain. Mereka juga ketika tim nasional Jepang juga memberikan kejutan, maka tim nasional Korea pun itu menjadi stimulus buat mereka untuk memberikan kejutan juga bahwa selain mereka, kami pun bisa. Iya. Maksudnya Jepang dosis saya juga bisa. Nah, Kalau itu. bahasa Indonesia nama kita Bahasa Indonesia seperti Iya. itu. Dan mereka lakukan. Dan akhirnya mereka berhasil. Jadi semua yang mereka lakukan itu bahwa kekuatan sesungguhnya, apalagi di menit terakhir golnya ya kan, yang membuat saya lihat Mega Bintang sampai termenung. Yes. Sampai Lamun kayak dan bengong. Bang Dodo sampai bengong. Tidak percaya. Tidak percaya. Ya itu tadi, sepersekian detik sepak bola, kalau misalkan melakukan kesalahan, itu bisa terjadi sesuatu hal yang sangat fatal. Itu terjadi kan? Nah, jadi itu sebetulnya wah, Korea luar biasa. Tapi ada beberapa pola yang akhirnya sama nih. Jadi negara-negara yang udah 2 kali menang di awal, di pertandingan ketiganya mereka kalah. Ya. Ada beberapa negara kan yang menang. Iya. Ada faktor, saya sih ini kayak coba Strategi. faktor aja, strategika Nah, atau kayak apa menghindari memang ini, alamnya menghindari gitu. itu, ya. Karena rotasi mungkin ya. Ya. Itu juga yang terjadi sama Prancis tuh. Ya. Prancis tuh di Kalah pertandingan ya. ketiga juga kalah Ya. karena si pemainnya tuh sama Didier Deschamps Diganti. diganti di Ya. rotasi karena untuk Persiapan. menjaga kondisi untuk Ya. di babak 16 16 besar. besar. Betul. Kalau gini ya, itu pertanyaan dan jawabannya pun sebetulnya bisa dibenarkan semuanya. Ini menurut saya tetapi ya, opini saya. Kalau berbicara ini strategi supaya menghindari lawan ini misalkan, itu bisa jadi juga kan. Dan si pelatih juga berpikiran, saya simpan pemain ini karena saya butuh di pertandingan selanjutnya. Apapun ini tidak berisiko besar untuk tim kita, maksudnya timnya itu untuk lolos. Ya kan? Dua jawaban itu sebetulnya sudah bisa dikatakan oke. Karena juga kita tidak bisa melihat faktanya yang sesungguhnya kan. Ya. Karena pelatih itu selain menurunkan starting 11 itu, mereka tetap masih memikirkan bagaimana pertandingan selanjutnya. Iya. Apakah ini Visionnya. pemain, misalkan pemain ini sudah saya andalkan dan saya berharap dia fit di pertandingan selanjutnya. Tetapi pertandingan ini tidak menentukan. Akhirnya ya udah, kamu stay. Saya akan mencoba pemain yang selama ini belum mendapatkan kesempatan. Tetapi akhirnya kan waktu itu juga Mbappe sama Griezmann juga turun ya. Yes. Waktu itu pertandingan yang akhirnya mereka kalah. Nah, sama halnya dengan yang saya sempat mendengar juga ketika Argentina kalah dari Arab Saudi bahwa mereka juga sengaja menghindar ini itu kan. Itu bisa dikatakan boleh dari strategi pelatih juga, bisa juga itu sebetulnya bisa diiyakan. Tapi buktinya itu nggak cukup kuat juga kan. Iya gitu. Jadi semuanya itu Bisa. membuat kita menjadi tanda tanya. Sampai-sampai. Karena strategi itu tidak perlu di lapangan. Iya. Tetapi di luar pertandingan itu pasti ada strategi lain. Oke, itu akhirnya udah kebahas tuh 8 grup ya akhirnya. Panjang juga tuh pembahasan 8 grup. Sekarang di 2 hari terakhir kan sudah ada pertandingan 16 besar menuju ke 8 besar ya. Ya. Dan akhirnya di kemarin lusa tuh sudah ada Belanda yang menang lawan USA, ada juga Argentina yang sudah berhasil menang lawan Australia. Dan akhirnya mereka ketemu tuh nanti Argentina sama Belanda nih. Wah, seru. Argentina sama Belanda menurut Akang strategi apa yang akan digunakan oleh kedua masing-masing negara dan siapa yang akan menunjukkan? Oke. Saya mengingat sedikit flashback ke belakang ketika Argentina ketemu Belanda tahun 98 waktu itu. Masih ingat nggak? Sempat nonton? Masih 2 tahun Masih 2 Saya tahun. masih 4 tahun. Saya melihat waktu itu Argentina melawan tim nasional Belanda, bagaimana pertandingan berjalan begitu alot. Itu sekumpulan para pemain bintang bermain di situ kan. Dan akhirnya sebetulnya Belanda yang memenangkan pertandingan itu. Bagaimana menit terakhir Dennis Bergkamp melakukan comeback yang sangat luar biasa, golnya menit-menit terakhir dan membuat Argentina itu menangis. Ini menarik untuk ditunggu pertandingan ketika Argentina melawan Belanda ini. Kalau berbicara masalah teamwork dengan tim nasional Belanda, sekarang kan pelatihnya juga pelatih yang sangat senior, sudah makan asam garamnya tim nasional Belanda dan mereka sangat paham sekali. Pemain-pemainnya tidak semuanya famous ya. Yes. Ya. Tetapi mereka punya kemauan, punya semangat juang yang sebetulnya bisa dikolaborasikan dengan pemain-pemain seniornya seperti
center back Iya, Virgil van Dijk. Virgil van Dijk juga kan, Memphis Depay juga gitu kan. Kemarin juga dia mencetak gol. Ya, saya pikir ini pertandingan yang sulit untuk ditebak siapa pemenangnya. Yang jelas ini akan menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu, yang sangat seru. Kedua tim punya sama peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Yes. Nah, jadi masalah hasil akhir kalian dulu deh. Kalian dulu deh. Apakah Yang ini mana akan yang jadi menang? pertandingan terakhir Messi ya? Gitu kan. Di babak 8 besar nanti Belanda ini punya rekor nih. Mereka berapa belas kali, 19 kalau nggak salah ya, 19 kali belum terkalahkan selama dilatih oleh Luis van Gaal. Oke. Makanya kalau saya kepotong lagi, kalau saya berbicara masalah tim nasional Argentina, kalau kali ini bisa melewati hadangan Belanda, saya pikir tim nasional Argentina akan berada di Final. Nah, Oke. Karena lawannya Belanda aja bisa dilewatin gitu ya. Iya. Ya. Oke. Sepertinya. Punya motivasi gitu ya untuk mempertahankan Iya. rekornya. Dan Argentina nih, Argentina ada Lionel Messi yang pastinya seluruh dunia pengen melihat Lionel Messi angkat trofi Piala Dunia di ya. pensiunnya. Karena tinggal itu aja yang belum pensiunnya Piala Dunia terakhir. tinggal itu aja yang belum pernah diraih sama Lionel Messi. Iya. Ballon d'Or udah. dan ada mungkin bukan di negara mereka ada seperti keajaiban, seolah-olah ketika Diego Maradona di pertandingan ketiga tidak mencetak gol melalui penalti, Iya. tapi mereka akhirnya menjadi juara. Sama halnya dengan Mario Kempes Cocok juga. logi ya. Nah, Mario Kempes pun sama seperti itu. Dan kemarin Messi juga melakukan itu Betul. semua. Ya, Tapi tapi aja biar sejarah terulang. ya itu tadi makanya kalau misalkan itu sampai terjadi, saya pikir wah ini memang jalannya keajaibannya memang terjadi untuk Messi gitu kan. Kalau menurut Mas Sidik sendiri, mana nih Belanda Argentina nih? Subjektif aja. Subjektif ya. Ya. Kalau saya pribadi pengen lihat Messi di final jadi Argentina dengan Argentina. Ya, berarti masih sama nih kita nih. Masih sama ya. Oke, kita lihat aja nanti berarti setelah 8 besar kumpul semua ya. Ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya kemarin lusa ada Belanda sama Argentina yang sama 8 besar. Kemarin jam 10 malam dan juga jam 2 malam kemarin ada Prancis yang bisa menang lawan Poland. Ada juga Inggris yang akhirnya menundukkan Senegal. Nah, akhirnya Afrika udah selesai nih Afrika ya? Atau masih Maroko masih ada ya? Inggris Senegal ya? Atau Kamerun? Inggris tuh berhasil melawan Senegal. Senegal ya betul. Senegal. Oke. Senegal. Senegal. Oke, ini Prancis, ini dua-duanya saya suka nih saya Prancis lawan Inggris. Ya. Prediksi. Sebetulnya kalau bisa berbicara terlalu dini mereka ketemu ya. Seperti Argentina Belanda, Betul. Prancis dengan Inggris, itu terlalu dini. Sebetulnya kalau mereka ketemunya di fase semifinal, saya pikir ini sesuatu hal yang sangat seru. Terlalu dini ya. Iya. Tapi ya itu tadi, ada strategi yang mereka lakukan ya sebelum-sebelumnya yang tadi kita bicarakan dari awal bahwa mungkin ada strategi ini untuk menghindari ini, tetapi akhirnya tetap mereka ketemu di fase 8 besar kan. Ya ini sesuatu hal yang saya juga tunggu-tunggu ketika Perancis harus berhadapan dengan Inggris. Kedua tim sama-sama ya dilatih pelatih yang sama sebelumnya. Materi pemainnya juga masih kalau secara famous ya masih tim nasional Prancis lah ya yang unggul dari semua lini. Tetapi Inggris punya teamwork yang sangat baik dengan pemain muda kombinasi, ada Henderson di situ yang senior, ada Harry Kane dan pemain-pemain yang seperti Sterling dan pemain-pemain yang lainnya itu tidak bisa diragukan lagi. Jadi siapapun pemenangnya itulah yang terbaik di antara dua itu. Aduh. Kayaknya Prancis harus hati-hati juga sih. Kalau Prancis bisa melewati Inggris, saya pikir Prancis juga akan berada Ketemu Argentina. Nah, mungkin seperti itu. Berarti. Oke, ini kan setengah dari bagan udah ada ya. Isi ya, udah Ya isi. sudah diisi. Sekarang kita ngomongin setengah bagannya lagi nih. Mungkin bisa langsung dijawab sama Kang Abo ya.
Kalau Jepang lawan Kroasia gimana kan? Saya harus berbicara kalau Jepang melawan Kroasia. Saya pikir juga Jepang akan memberikan kejutan kembali. Ya, Apalagi lawannya runner up Piala Dunia tahun sebelumnya ya. iya, dan mereka motivasinya pasti berlipat ganda. Sebetulnya ketika Jepang sekarang lolos ke babak 16 besar, itu prestasi tersendiri buat tim nasional mereka. Tetapi, ya itu tadi, ketika sudah masuk di 16 besar itu sebetulnya itu kekuatan mereka ya. Mereka lebih tenang, mereka lebih nothing tulus lah ya. Kalaupun misalkan sampai masuk, itu akan lebih percaya diri lagi buat tim nasional Jepang. Dan tapi saya masih punya keyakinan bahwa mereka akan membuat kejutan lagi melawan tim nasional Kroasia. Sepertinya tim nasional Kroasia akan koper deh dari Angkat koper malah ya. Iya dong. Dan saya yakin dengan tim nasional Jepang kali ini. Oke. Lanjut ya. Ya, boleh. Kalau Brazil lawan Korea. Brazil lawan Korea. Nggak usah ditanya sih kayaknya. Iya. Enggak, gini ya. Saya tetap memang menjauhkan berharap tim nasional Brazil itu bisa berbicara banyak, tetapi kita juga harus realistis. Betul. Ketika tim nasional Korea Selatan juga membuat kejutan, Brazil juga harus hati-hati loh ini. Ya kan? Mereka harus berhadapan dengan strategi yang begitu rapat sekali tim nasional Korea. Bagaimana dia compact defense yang sangat baik dari belakang sampai transisi ke tengahnya. Wah, tim nasional Brazil harus hati-hati nih. Ini realistis ya. Walaupun ya berharap Brazil bisa di final, tetapi ini Korea akan memberikan kejutan kembali nih. Pokoknya ini panggungnya sepak bola Asia. Ya. Bukan panggungnya sepak bola Eropa, dunia lagi, Eropa ya. Tapi dunia sedang baik-baik aja untuk Asia. Sepertinya kayak gitu. Nah, lagi begitu ya. Oke, berarti tetap Brazil tapi harus hati-hati. Ya, tetapi yang saya bilang dari awal, Korea Selatan akan membuat kejutan lagi. Saya pikir juga tim nasional Brazil harus realistis. Kalau misalkan kali ini tidak bisa menghadang laju Korea, ya silakan. Siap-siap angkat koper ya. Mungkin serangan balik ya yang harus diwaspadai sama Brazil. Iya. Dan juga Korea pasti bakal pakai strategi parkir pesawat untuk menghentikan pergerakan Vini, Neymar, dan juga Rodrigo, ada Anthony juga. Bisa jadi. Berarti Neymar udah balik lagi ya? Pengennya sih gitu. Iya kan, soalnya kan apa bengap gitu ya kakinya. Iya sampai bengkak ya. Waktu lawan Pertama itu kan? Oh iya, laga pertama. Laga pertama lawan lupa, tapi yang ingat bengkaknya sih. Udah berapa juta penonton kita? Kita tadi ada di TikTok itu ada 1.000 orang. Sekarang ada berapa? Serius? Lanjut. Iya, serius. Ini ada 530 Lanjut. penonton. Ya, semangat nih kita nih, semangat. Ada nih. juga nih yang bahas-bahas Liga 1 tuh. Semoga ini Borneo besok main Persija. Ini udah di Karena di sini ada Kang Albo. Di sini ada Kang. Mungkin karena lihat jersey di belakang kali ya. Itu ada jersey. Oke, sapa dulu nih. Lihat ada 555 penonton yang lagi nonton TikTok nih. Mantap. Lanjut Mantap. lagi kita ya. Ya. Oke, tadi udah prediksi Brazil dan juga Korea. Lanjut sekarang kita ke Maroko versus Spanyol. Kang. Ya. Menurut Akang siapa yang paling unggul? Kalau harus berbicara masalah kualitas kompetisi, ya otomatis Spanyol lah ya. Mereka juga tidak diragukan lagi secara historinya. Tapi Maroko juga ya itu tadi. Sekarang kan lagi kebangkitannya sepak bola Asia. dan tidak bisa diremehkan ya. Maroko Afrika sih sebenarnya. Maroko Afrika. Iya, maksudnya selain yang raksasa. Selain Asia ya Afrika lah ya. Maroko juga. Mereka juga tidak ada pemain yang sebetulnya Bintang banget gitu. bintang banget gitu kan, di klubnya juga kayak Hakimi ya. Hakimi. Yang paling dikenal gitu. iya, tetapi ya itu tadi ya, Maroko akan membuat kejutan, Maroko akan memberikan perlawanan yang sangat sengit, tetapi sepertinya tim nasional Spanyol juga bisa melangkah di pertandingan kali ini ketika melawan tim nasional Maroko. Maroko ya. Maroko juga ini nggak disangka-sangka ya, karena jujur saya nggak ngikutin Maroko gitu. Iya. Ya, Tahu-tahu oke ini yang lolos lah Maroko. iya. Bisa lah sepak bola yang tidak bisa diterka seperti ya matematika lah ya. Justru Belgia yang gagal lolos. Iya, Belgia justru gagal. Nah, itu tadi. Courtois, De Bruyne, Lukaku.
tidak jadi jaminan. Ketika sebuah tim dengan diisi materi pemain yang punya nama besar, terus juga suasana timnya di luar lapangannya juga tidak terjaga, itu akan menjadi tinggal menunggu waktu adalah permasalahan. Lanjut nih. Portugal lawan Swiss. Portugal lawan Swiss nih. Wah, apakah CR7 juga? Ini kalau kan katanya mau jadi Piala Dunia terakhirnya Ronaldo. Ronaldo udah Dan Ronaldo sama Messi juga sepertinya. Iya, sama Messi juga. 34 Messi. 4-3-8. Tapi kalau berbicara sekarang Portugal melawan Swiss, sepertinya Ronaldo juga kita bisa melihat bahwa dia itu orang yang tidak pernah suka dengan apa yang katakan menyerah, nggak suka kalah dan nggak suka kalah, dan dia betul-betul menjaga performnya supaya bisa tetap eksis di Piala Dunia kali ini. Dan dia juga ingin mencatatkan rekor tersendiri bahwa Piala Dunia terakhir kali ini dia bisa berbuat banyak di pertandingan Piala Dunia sebelumnya. Makanya dia selain sebagai pemain, dia juga sebagai motivator untuk rekan-rekannya. Walaupun secara tenaga sudah mulai berkurang ya, itu realistis ya, tidak bisa kita bohongi lagi. Tapi kemauan dari Ronaldo dan sosok dia bisa membuat para pemainnya lain ini untuk tetap menjaga semangat bertanding. Tapi sebenarnya di klub Portugal sendiri, di negara Portugal sendiri sebenarnya Pepe lebih tua dari Ronaldo kan? Ya. Iya. Ya, jadi ada beberapa yang tua gitu. Ya. Jadi apa ya? Usia tuh bukan cuma angka sebenarnya. Saya sangat setuju sekali. Makanya saya paling ada sedikit protes ya ketika orang sudah mengait-ngaitkan ketika pemain tersebut temponya lagi baik gitu ya, lagi bagus, tapi usianya sudah banyak di masa golden age-nya gitu. Tapi ya jangan melihat dari itu, tetapi lihat kemauan dia untuk tetap eksis di apa yang dia bisa berikan dengan usia yang sudah tidak muda lagi. Permainnya masih bisa mengimbangi pemain-pemain muda yang sebetulnya baru muncul ya kan, ketika dia lagi tenar-tenarnya ini baru lahir kan, tiba-tiba harus bermain bareng, dan itu saya pernah alami seperti itu gitu. Saya banyak ilmu dari itu. Nah itu tadi, itu akan menjadi kekuatan tim nasional Portugal sendiri tanpa mengesampingkan kekuatan tim nasional Swiss yang sepertinya mengandalkan teamwork yang sangat baik, kebersamaan yang sangat baik. Mantap. Tapi kalau misalnya ngomong prediksi semifinal, Ini dia nih. semifinal akan gimana nih? 4 Empat Empat negara ya. Sisi kanan berarti ya. Oke. Saya melihat Argentina melawan Belanda. Ya. Terus Prancis melawan Inggris. Argentina lawan Belanda kan delapan besar. Iya enggak, kan prediksi prediksi empat besar kan? Oh, iya benar. Kita dari sampingnya dulu. Samping Kita di dulu. sini. Oke. Siap. Jadi yang 4 besar itu yang mana? Oke, gitu kan? panjang nih. Nah ini nggak apa-apa. Jadi jagoannya. Ya enggak. Tapi kalau prediksi saya, ini kan prediksi kita. Nanti mudah-mudahan ini prediksinya tidak meleset. Kalaupun meleset juga harap maklum. ya udahlah ya. Saya bukan Mama Lauren. Jadi sepertinya Inggris melawan Prancis akan tetap melaju ke babak selanjutnya. Terus Argentina melawan Belanda. Saya pikir ini Argentina akan melaju. Jadi Prancis ketemu Argentina, di sini Portugal ketemu Jepang. Ya. Jepang ya. Tulis dong. Udah nih, udah. Prancis lawan Argentina, Portugal versus Jepang itu adalah prediksi semifinal versinya Kang Abo ya. Kan kita menuju ke final. Prancis lawan Argentina nih. Itu kan di semifinal ya? Iya. Iya, itu kayaknya final kedinian ya sebetulnya. Iya. Final kedinian. Tidak. Coba mereka nggak di sini gitu, nggak seperti itu. Itu kan tapi taktiknya FIFA mungkin ya, supaya ada juara baru mungkin. Argentina Prancis ya. Argentina Prancis. Sepertinya kalau melihat apresiasi dari seluruh dunia untuk
legenda yang dua ini ya. Iya. Ya, Argentina ketemu Portugal, tetapi sepertinya agak sedikit sulit ya. Iya. Tapi kalau misalkan realistis, Perancis ketemu, ya itu tadi antara Portugal sama Jepang ini tidak bisa diprediksi dikarenakan kita tidak bisa mengesampingkan tim nasional Jepang juga gitu. Portugal juga kalah lawan Korea ya dari Asia. Ya makanya entah juga nanti Jepang sama Korea Selatan. Kalau Jepang sama Korea Selatan, Aduh. ini yang paling seru Aduh. nanti finalnya. Tapi yang mana ya? Kayaknya Perancis di final. Saya tidak menjagokan, sorry ya, supporter Argentina. Ini kan hanya cuman ulasan aja. Perancis tetap di final dan Portugal sepertinya bisa babak selanjutnya. Kalau melihat susunan skema kali ini ya, Yes. gitu kayak. Lanjut dulu dik. Berarti tadi kata Kang Abo tuh Prancis lawan Argentina, lalu ada Portugal dan juga Jepang. Portugal lawan Jepang. Itu kan tadi yang sisi sana ya, Portugal lawan Jepang ya. Brazil ya. Iya, kan Brazil sama Korea Kan Selatan. tadi Brazil sama Korea dikalahin Korea oleh Kang Abo. Masih. Ya kalau misalkan Koreanya bisa di apa? Ditaklukkan di situ, saya pikir ya kuncinya lawan Korea. Kalau tim nasional Brazil ini kan kalau lawan Korea menang, mereka ketemunya Kalau misalnya gimana? Brazil. Oh, Brazil lawan Korea. Lawan jadi Jepang, Kroasia, Brazil, Korea. Brazil sama Korea. Iya. Ya saya tetap menjauhkan Brazil dong. Tetap. Brazil ya. Terus ini Jepang, Brazil lawan Jepang nih. Brazil lawan Jepang. Gitu. Brazil lah. Brazil. Berarti Iya di dong. sini Brazil ya. Brazil dong. Oke. Kalau di sini ya, akan Maroko Spanyol, Maroko tadi. Maroko Spanyol. Spanyol. Spanyol juga Oke, tetap. Spanyol aja. Mm-mm. Oke, Spanyol. Nah. Ini Portugal. Nah, Portugal lawan Swiss. Portugal Swiss ya Portugal. Oke, berarti Portugal lawan Spanyol yang mana nih yang melaju ke final? Portugal lawan Spanyol. Portugal lawan Brazil di mana? Brazil di sini. Brazil lawan Korea kan tadi. Ini kan Brazil lawan Nah, ini Korea. bagiannya nih. Ini yang semifinal kan? Ya, Prancis Argentina, Portugal Brazil. ini kan yang sudah masuk 8 besar. Nah. Sementara ini. Ini yang prediksi semifinal sama final kan? Ya. Nah ini iya. Nah kalau kayak gini baru. Tapi jagoan saya mah ada di mana? Gitu kan kok nggak ditulis-tulis? Ya, oke, ternyata. berarti sebelah sini kita. Nah Portugal Brazil. Portugal Brazil. Berarti Iya. kan Prancis- Tetap Brazil kok. Oh, tetap Brazil ya. Tetap Brazil. Oke, Brazil melawan Prancis. Argentina. Ya. Prancis ya. Melawan Prancis. Oke. Ini nanti pakai kayak wah seru banget nih. Kalian setuju nggak sama Kang Abo kalau misalnya final nanti yang ketemu adalah Brazil melawan Prancis? Setuju atau enggak? Komen aja. langsung komen. Nih dari 450 orang tuh komen langsung ya. Komen ya. Oke. Apa ini bang? Mohon info bang katanya. Apa ini? Ini kita lagi bahas Piala Dunia nih guys ya. Kita lagi bahas Piala Dunia. Ini kalau finalnya Brazil Prancis tuh final 98 ya? Iya. Iya kan betul ya? Iya. Ulangan tahun 98. Yang menang waktu itu Prancis. Prancis. Lewat gol Zidane. Zidane. Apakah- Apakah dari Henry mah Euro ya? Ya, Zidane sama Petit. Petit. Kalau salah Petit. Apakah akan terjadi sejarah yang sama terulang di 98 dan 2022? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. 2 tahun yang lalu. Kalau melihat dari keunggulan dari masing-masing tim baik individual maupun tim, Brazil dan juga Prancis mana yang sebenarnya menurut Kang Abo secara objektifnya Kang Abo menimbang satu sama lain yang lebih unggul? Apa ya? Sepertinya Brazil. Brazil. Argentina Prancis saya. Prancis, Argentina, Brazil. Wah, seru ini kita di sini. Iya, Sepertinya yang juara atau misalkan nanti siapa yang misalkan Prancis juara, Nah, dia yang harus Apa? ngajak kita makan. Aduh, kalau saya juara, saya nge-traktir kalian. Oke. Bisa nih. Ya. Ya. Ayo lah nih. Ayo. Saya sih sepakat.
Gak kan bertiga doang kan? Tiga doang nggak apa-apa ya. Bertiga doang, ayo. Akhirnya, tapi akhirnya siapa menurut kamu? Oh, Brazil ya? Brazil, Tetap oke. saya Brazil. Nah, anggaplah perhelatannya sudah selesai nih Kang. Ya. Perhelatannya sudah selesai. Menurut Akang terkait dengan kualitas dari negara Qatar dalam melakukan dalam menyelenggarakan Piala Dunia ini, skalanya menurut Kang Albert tuh sudah di tahap apakah sudah sangat baik, apakah maksudnya harus ada perbaikan seperti apa? Kalau menurut saya sih sebetulnya ini Piala Dunia yang sangat baik juga, bukan baik juga, baik. Karena kan mereka betul-betul membuat para penonton bagaimana supaya nyaman. Dari negara lain datang ke Qatar, bahwa Qatar dengan cuaca yang sangat panas, tetapi mereka bisa mengantisipasi itu. Setiap stadion ada AC-nya, dan mereka betul-betul mengkampanyekan kedamaian, bahwa di Timur Tengah sepak bola pun bisa berjalan dengan baik, gitu kan, tanpa ada embel-embel yang lain. Pembangunan stadion juga sangat merata dengan dana yang cukup wow gitu ya, dari 1 triliun kalau nggak salah mereka membuat. Dan yang paling lucu itu membuat hotel-hotel untuk para supporter. Iya, kan? yang kayak tenda-tenda yang Tenda. umroh gitu. Iya, gitu yang persegi gitu kan. Saya ngeliat Valen Ya, saya juga komunikasi sama dia. Oh, lu kesini katanya, ngapain? Iya, ini gua bisa tahu dalamnya seperti apa. Di luar kan kayak boxnya mobil, Iya, betul. tapi katanya di dalamnya enak banget. Ya, terima kasih lah, enggak lah saya bilang di sana. Tapi kalau melihat dari kacamata kita sebagai pemerhati, saya pikir ini Piala Dunia yang cukup sukses. Qatar menyediakan sangat baik untuk para tamu yang datang ke negaranya. Tidak ada kekurangan dan tidak pernah ada kejadian yang sepertinya kalau aturannya tidak digalakkan, saya kira ada terjadi permasalahan, entah itu terjadi keributan antar supporter, ya kan, sempat juga sebelum-sebelumnya. Tapi di sini tidak sedikit pun kedengaran. Berarti bahwa sepak bola itu lebih dari 90 menit. Iya. Kebersamaan yang paling utama, penerimaan yang sangat baik, itu membuat orang akan respect terhadap negara. Nice banget. Qatar sudah, sekarang tahun depan kan walaupun bukan Piala Dunia utama, tapi tahun depan kan rencananya masih kita tidak tahu ada perubahan atau tidak. Indonesia akan menjadi tuan rumah juga untuk Piala Dunia U20. Jika jika di-compare dengan kalau di-compare nih Kak, kesiapan Indonesia untuk menyambut tonton seperti apa menurut Kakak? Dengan banyaknya problematika Ya itu tadi gitu kan, kalau harus berbicara Indonesia lagi terkait masalah sepak bola, sebetulnya saya sangat sedih ya. Masa transisi yang sangat baik, tapi sempat ada kejadian, akhirnya vakum, dan sekarang mau berjalan lagi, apalagi menghadapi Piala Dunia. Yes. Dan sebetulnya kita harus berterima kasih juga sama Federasi Sepak Bola Dunia yang masih mempercayai kita. Nah itu kepercayaan yang sebetulnya yang harus tidak boleh kita sia-siakan, dan kita harus bisa mencontoh sedikitnya, walaupun tidak perfect di kata-kata, tetapi minimal di sini kita harus betul-betul bagaimana cara menghormati tamu dengan baik. Banyak nanti negara-negara yang datang ke kita kan, minimal infrastruktur harus baik, di lapangan juga kita betul-betul harus nonton dengan baik tentunya, tanpa harus ada sesuatu hal yang tidak diharapkan. contohnya apa nih Kang? Iya, ya. Ya karena itu akan menjadi imbasnya nanti buat negara-negara lain yang betul-betul ingin menyaksikan pertandingan di negara kita kan. Itu sebetulnya bisa dikatakan bukan kampanye lah ya, kampanye boleh lah. Kalau kita Piala Dunia kali ini sukses, terus kita sebagai tuan rumah juga para tamu senang, dan itu akan menjadi pembicaraan nanti. Indonesia keren nih. Indonesia keren nih, gitu kan. Itu harapan saya, harapan kami semua tentunya kan. Yang jelas ada sedikit loh, masih kalau ngobrol masalah tentang sepak bola kita ya, nggak kayak tadi. Udah lama berhenti. Udah kan ini kan mau mulai kita mau naikin Seru. lagi nih. Iya.
masih dingin kan. Dan tapi kota-kota yang selama ini ditunjuk sama PSSI untuk menyelenggarakan Piala Dunia, saya berharap bisa mencontoh tim nasional Qatar. Budaya mereka, perubahan yang akan terjadi sama kita ya kan. Ya. Saya pikir juga kalau kita juga membuat aturan yang sangat ketat ya, baik mereka pasti akan menghormati kita. Begitu jadi sebaliknya, dari kita sebagai tuan rumah ketika menyaksikan pertandingan Piala Dunia usia 20 nanti, kita perlihatkan kepada mereka bahwa kita tidak seburuk yang mereka. Benar, setuju banget toh. Karena memang kalau misalnya ngomong Piala Dunia itu bukan cuma sektor sepak bolanya aja, ada sektor pariwisata, ada sektor transportasi dan lain-lain. Itu harus benar-benar berkesinambungan, nggak bisa cuma satu sektor sepak bolanya aja. Dan Indonesia tuh terkenal bikin acara opening tuh sangat menggelegar ya, Asian Games segala macam kita tahu menggelegar banget. Jangan sampai openingnya nanti dipersiapkan matang tapi ke tengah sampai akhirnya jangan sampai setengah-setengah gitu. Harus setengah-setengah disatukan jadi 100. Ya setengah-setengah ya. Setengah sama setengah itu disatukan aja jadi 100%. Pembukaan 100%, penutupan 100%. Jadi pada saat digabung jadi infinity aja gitu kan. Udah sebagus itu jadi nggak ada nilainya gitu kayak sebagus itu. Nah menjelang bulan ini mau ada mulai klasifikasi kualifikasi AFF ya. Kualifikasi AFF nih. Sekarang sudah ada Sandy Walsh, sudah ada Jordi Amat ya. Terus ada juga sekarang Spaso akhirnya kembali lagi, Hansamu kembali lagi, dipanggil lagi oleh Sintayong. Dengan histori tahun lalu first runner up, apakah bisa mengulang sejarah atau bakal lebih baik? Tidak. Mungkin omongan kita yang lalu-lalu didengar ya, ketika Spaso sepertinya harus diberikan kesempatan untuk bermain di nasional. Dan ternyata kedengaran. Karena memang kualitasnya udah kelihatan gitu lagi. Saya melihat selalu pertandingan ketika Bali United bermain ya, melihat performance Spaso, grafiknya selalu meningkat. Dan ini striker yang sebetulnya menurut saya ini sangat konkret di bawah posisi Tapuol, udah luar biasa. Dan sekarang dipanggil lagi di kabar yang sangat baik. Terkait masalah tadi, karena tim nasional kita itu sebetulnya nggak sulit mencari pemain walaupun kompetisi nggak ada. Gampang, tinggal naturalisasi aja. Seperti itu. Jadi ketahuannya aneh nih berbicara itu. Iya, nggak apa-apa naturalisasi. Naturalisasi nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa kan? Normal, nggak ada masalah. Kalau sudah melakukan itu semua pasti sudah lakukan. Kebanggaan kalau nggak juara tapi. Ya banget nih. Harus juara dong. Runner up saya sudah pernah. Terakhir juga pernah runner up. Spesial runner up. Jangan sampai Indonesia spesialis runner up tahun ini spesialisnya diganti dengan spesialis juara. Setuju? Setuju lah. Tuan rumah, materi pemain juga wah banyak yang wahnya gitu. Bisa masuk tim nasional dengan mudah kan? Tidak harus melalui kompetisi. Mau nanya pertanyaan terakhir ini ya. Timnas menuju Piala Dunia utama. Apa tantangannya? Menuju Piala Dunia utama yang 2030 atau 2034. Tantangan utama timnas Indonesia untuk Piala Dunia. Ya, kan gimana sih kita bisa menembus gitu? Oke. Sebetulnya tetap sih kalau menurut saya sih kualitas kompetisinya. Kualitas kompetisinya memang harus betul-betul diatur sedemikian rupa itu yang betul-betul bisa tidak ada lagi celah untuk kalau membuat kesalahan semua juga bisa ya. Tapi kesalahannya sejauh mana sih? Masih kesalahan yang sangat tidak fatal gitu kan. Biasanya kalau kesalahannya fatal itu merebaknya cepat gitu kan. Dan itu betul-betul sulit untuk diperbaikinya. Jadi tetap saya menyoroti kualitas kompetisi yang sangat baik. Aturannya betul-betul harus digalakkan. Semua unsur komponen baik stakeholder yang ada di ruang lingkup kompetisi harus bisa sama-sama bisa mengikuti aturan yang ada. Entah wasitnya juga betul-betul harus yang berintegritas lah ya. Karena kadang-kadang saya kalau melihat wasit ketika melakukan kesalahan dia seolah-olah tidak bisa berbicara banyak, tetapi ada sesuatu hal yang ingin dia keluarkan ya, protes gitu. Tapi saya harus ke siapa protesnya? Ya kayak gitulah.
Itu mah sedikit intermezzonya. Yang jelas sih tetap kualitas kompetisi yang sangat baik dan betul-betul harus terstruktur. Tahun ini sudah mulai dirancang, tahun depan pun sudah harus mulai dirancang lagi agendanya. Jadi tidak terlalu lama istirahatnya, tidak terlalu lama nganggurnya para pemain, dan betul-betul bisa menjaga performnya masing-masing setiap klub dan setiap pemain. Itu sih kualitas kompetisi yang paling utama. Ya, akhirnya yang nggak kerasa nih 1 jam 10 menit nih ya kita udah live bareng sama Kang Abo. Nah, hari ini tuh berarti apa aja tuh pertandingannya tuh? Piala Dunia tuh hari ini berarti Jepang, Kroasia, Brazil dan juga Korea. Kita lihat apakah prediksi dari Kang Abo itu benar-benar terjadi atau enggak. For information kita ingat-ingatin lagi ya. Jadi prediksinya Kang Abo nih untuk Jepang melawan Kroasia itu adalah Jepang yang lolos ya ke 8 besar. Lalu untuk Brazil melawan Korea, Brazil. Oke. Lalu ada juga Maroko melawan Spanyol di besok ya. Itu ada Spanyol yang dimenangin sama Kang Abo. Juga Portugal dan Swiss versus Swiss ada Portugal. Jadi Jepang melawan Brazil, Spanyol melawan Portugal, dan akhirnya Jepang melawan Brazil, Kang Abo tetap memenangkan Portugal. Lalu ada juga Jepang melawan Brazil, menangin Brazil, ada juga Portugal melawan Spanyol, yang dimenangin adalah Portugal, tuh ya. Dan akhirnya prediksi final menurut Kang Abo ada Prancis melawan Brazil, dan akan dimenangkan oleh fansnya Kang Abo, itu adalah Brazil. Seru banget nih kayaknya ya. Kalau misalnya kalian setuju atau enggak, atau kalau punya jagoan kalian yang masih struggle di 16 besar menuju ke 8 besar, ternyata gue sih Maroko ya. Kalau Sidik tadi Argentina. Iya. Sidik tadi Argentina. Ingin melihat Messi mengangkat trofi Piala Dunia. Apakah kalian setuju ataukah pengennya kayak Neymar yang harus angkat trofi? Kalau saya pengennya Giroud atau Mbappe yang angkat trofi. Pernah ya? Gak pernah sih ya, tapi kan Jadi kalau Prancis sama Brazil itu udah pernah dua-duanya. Iya. Tapi kalau Argentina, ya udah sih sebelumnya. Enggak, maksudnya, bukan negaranya, maksudnya pemainnya. Giroudnya Giroudnya udah, udah, Neymarnya udah. udah, nah Messi-nya yang belum kan. Berarti ya nggak apa-apa sih, normal ya. normal. Kalau Kita sih sebagai orang Indonesia ramah kasih. Tapi kan kalau kasihnya enggak, ya masih bakal seru pertandingannya. Kalian jagoin klub mana atau negara mana, kalian komen di bawah, oke? Nah, kerasa banget kita udah mau selesai live streamingnya ya. Kita berharap Piala Dunia ini bisa ditutup dengan ya dibilang mengejutkan pasti, tapi ditutup dengan indah. Itu adalah keinginan semua orang. Dan Piala Dunia 2026 nanti itu ada di 3 negara kan ya. Ada di Meksiko, ada di US, sama satu lagi saya lupa jujur. Cuma di 2026 tuh bakal dilaksanain 3 negara itu tuh. Kita bakal lihat apakah ada atmosfer yang berbeda di 2026 dengan penyelenggaranya adalah tim Amerika. Negara Amerika. Ya, bukan tim. Let's see nanti. Wah, itu seru banget obrolan kita hari ini, tapi sepertinya saatnya kita untuk undur diri. Jam istirahat kalian juga udah mau habis kan, pada balik kerja lagi deh. Ya, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Kang Abo yang sudah hadir di sini dan ngobrol-ngobrol bareng. Nanti kita mungkin ada live bareng lagi menjelang final kali ya, Kang ya. Boleh. Kita nanti akan ada live streaming lagi menjelang final bersama Didi Tiento dan juga Kang Abo. So stay tune. Untuk itu gua Hafid Kurniawan dan juga Kang Abo dari untuk diri semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.